Ya, Anda kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Lebaran. Sudah bersama saya Maria Segaf dan juga ada Mbak Puan Maharani. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahas soal halal bihalal, Mbak. Tapi kalau misalnya kita membahas soal halal bihalal ini kan ini adalah istilah yang cuma ada di Indonesia. Iya. Dan benar ya, Mbak, ada peran seorang Soekarno di sana? Iya, peran Bung Karno waktu itu berbicara dengan kiai-kiai yang ada di NU yang mengatakan bahwa gotong royong silaturahmi sesudah Lebaran atau di masa setelah bulan Ramadan itu akan sangat baik kalau kemudian dilakukan untuk bisa waktu itu kan memperkuat, mempersatukan dan memberikan tetap semangat dalam perjuangan gitu kan. Dan ini memang satu hal yang sangat dulu sebelum ada pandemi Covid itu sangat baik sekali dilakukan karena disitulah kita bisa bertemu, kita kemudian bisa bersilaturahmi, kemudian kita bisa berdiskusi dan lain-lain sebagainya. Kan. Jadi halal bihalal itu bukan hanya kemudian bertemu untuk kemudian saling memaafkan, tapi juga bercerita, berdiskusi dan bisa bertemu dengan teman-teman keluarga handai tolan yang mungkin pada waktu Ramadan atau Lebaran belum sempat berkesempatan bertemu. Dan itu dilanjutkan sampai saat ini, kalau saat ini kan meskipun terhalang pandemi ya, Mbak ya. Kemarin kalau kita sempat lihat ya, Mbak Puan kan bahkan dekat-dekat hari-hari Lebaran saja masih kunjungan kerja ke sana sini. Terakhir kemarin juga sempat keliling ke Jawa Tengah ya, Mbak ya. Ke Wonogiri, ke Sragen, ke Solo gitu. Karanganyar. Nah, Karanganyar juga. Ya kita tahu lah Mbak, saat ini kan momen Lebaran kali ini meskipun juga ada sedikit kebahagiaan, banyak pelonggaran di sana, tapi kita tahu juga dinamika politik, kemudian juga kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Yang didengar dari masyarakat apa, Mbak? Ya kebetulan kemarin waktu saya berkunjung ke beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, saya sempat berkunjung ke pasar. Salah satu pasar di sana saya tanya, gimana harga minyak goreng, mahal nggak? Gitu kan. Mahal Bu, katanya gitu, masih mahal gitu kan. Belum seperti harga sebelumnya. Kemudian saya juga coba datang ke pasar daging yang jual daging sapi, daging ayam. Gimana? Naik Bu, masih ada kenaikan katanya gitu. Terus juga teh dan kopi kemasan. Ternyata teh dan kopi kemasan itu juga terjadi lonjakan kenaikan. Jadi mereka minta, ini kenapa naik ya Bu? Karena kan teh kopi ini biasanya kita itu minum setiap hari. Kalau daging kan masih bisa kita pilih mau makan daging atau nggak daging gitu, atau nggak makan daging, bisa masak daging atau nggak daging. Kalau minyak kan kita sudah tahu lah bahwa hampir semua ibu-ibu itu rata-rata umumnya itu ada masakannya itu harus digoreng gitu kan. Jadi mereka tetap perlu, tapi minyaknya ada nggak? Minyaknya ada katanya, tapi harganya naik gitu. Nah ini mungkin ya itu menjadi satu aspirasi saya saat saya berkunjung ke lapangan, aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke saya menyampaikan bahwa ya ada hal-hal yang di lapangan itu masih belum terselesaikan. Oh, itu dijelaskan juga sama Mbak Puan ya? Ya saya jelaskan bahwa saya akan sebagai fungsi pengawasannya DPR kan nanti kami akan menanyakan kepada pemerintah karena kan bagaimanapun itu masalah kenaikan harga, masalah ketersediaan bahan pangan itu adalah tugas dari pemerintah, dari eksekutif. Karena kalau kita lihat ya masyarakat rasa-rasanya masih agak sulit ya Mbak ya kalau ngomongin soal Lebaran. Ongkos Lebarannya juga agak tinggi, tapi kondisi sekarang kan seperti ini gitu. Iya. Sebenarnya kan Lebaran itu kan udah setiap tahun ya, dari saya kecil juga semenjak tahu ada Lebaran setiap tahun, harusnya kan itu pemerintah bisa segera mengantisipasi bahwa akan ada kenaikan atau naik turunnya harga bahan pangan menjelang Lebaran. Jadi kalau kemudian ini sampai terjadi terulang lagi, harusnya kan dicari permasalahannya itu dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. Tapi saya juga memahami itu bukan suatu hal yang mudah. Buktinya sampai sekarang setiap menjelang hari Lebaran, hari Idul Fitri tetap saja ada kenaikan harga-harga bahan makanan. Ya sudah jadi rutinitas tahunan lah kalau kita bilang, tapi ya itu tadi ya aspirasi masyarakat ini aku didengar oleh Mbak Puan. Mbak, tapi tidak hanya dinamika kenaikan harga bahan-bahan pokok saja, tapi kita lihat juga di akar rumput nih Mbak, dinamika politik juga masih cukup tinggi. Nah, di momen Lebaran ini, di momen silaturahmi ini, kalau Mbak Puan sendiri ada juga nggak sih Mbak silaturahmi dengan tokoh-tokoh politik misalnya untuk kemudian bisa mengademkan suasana ini atau untuk sekedar konsolidasi lah? Ya karena ini masih pandemi Covid, bahkan ada himbauan tidak ada open house, tidak ada buka puasa bersama dan lain-lain sebagainya. Ya mungkin 2 tahun ini hal tersebut terkendala karena hal itu kan juga untuk keamanan keselamatan kita terkait dengan kesehatan. Jadi ya mungkin di tahun ini pun kita belum bisa melakukan itu, tapi itu merupakan satu hal yang baik untuk dilaksanakan jika waktunya atau momennya itu
tepat, dalam artian yang nggak ada, belum pakai Zoom online gitu nggak ya, Mbak? Zoom online itu buat saya ada batasan atau ada kendalanya. Kita mau silaturahmi tapi kok lewatnya gitu ya, lewatnya Zoom gitu kan. Nah, silaturahmi kan harusnya seperti ini. Jadi bisa nggak ada salah paham lah gitu. Ini mau katanya supaya tenang, supaya mendamaikan, menenangkan suasana, tapi terus ternyata kita yang salah paham karena kadang-kadang misalnya jaringannya mati hidup, jadi ngomongnya kepotong-potong dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi itu saya sangat mengapresiasi kalau itu nanti sudah bisa dilakukan dan menyambut hal tersebut untuk bisa dilakukan. Tapi agenda Lebaran atau agenda halal bihalal bersama dengan kader-kader PD Perjuangan? Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Kalaupun ada kita mau Zoom, tapi itu bukannya juga halal bihalal. Ya mungkin kalimatnya sih halal bihalal, tapi ya Zoom kayak gitulah dengan ratusan atau ribuan kader tapi lewat Zoom yang pasti bisa tersampaikan cuman mohon maaf lahir dan batin itu aja kan. Konteksnya silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Ya, oke. Mbak Puan, kalau misalnya begini Mbak, ya memang banyak keterbatasan gitu ya tahun ini, meskipun juga sudah ada beberapa kelonggaran begitu ya Mbak Puan. Tapi kalau misalnya kita ngobrol Mbak, soal masyarakat yang ada di bawah gitu, yang pada mudik, kan jalur mudik padat Mbak. Apalagi kalau Lebaran sini, kalau kemarin Lebaran hari pertama mungkin silaturahmi full gitu ya. Hari kedua ini Mbak, nanti tempat-tempat wisata akan padat. Kemarin saya juga sempat lihat Mbak Puan kasih himbauan juga kepada kepala daerah untuk menyiapkan daerahnya. Betul, karena kan ini setelah 2 tahun nggak boleh mudik, tahun ini diperbolehkan mudik. Bahkan prediksi yang katanya 85 juta melonjak sampai kemarin aja kita ketahui bahwa hampir 100 juta lebih gitu kan. Artinya keinginan, kerinduan masyarakat untuk pulang ke kampung, ketemu keluarganya yang di kampung itu sangat besar. Jadi saya minta ya tetap saja jaga protokol kesehatan lah gitu. Makanya kan dihimbau agar bahkan diwajibkan yang mau mudik harus sudah booster 3 kali. Itu supaya jangan sampai pas pulang kemudian bawa penyakit gitu kan. Ke sana bawa penyakit, ke sini bawa penyakit. Maksudnya COVID atau dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah gitu. Begitu juga tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat berlibur gitu kan. Saya juga minta semua kepala daerah ya untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Jangan juga kemudian dipadetin sampai waduh misalnya kapasitasnya cuma 1.000 orang jadi dipaksa 2.000 orang misalnya. Ya sudah, ini kita tetap harus waspada, harus tetap mengantisipasi bahwa kita boleh bertemu dengan keluarga kita, berekreasi di kampung halaman kita masing-masing, tapi tetap ingat prokes. Sebisa mungkin prokes deh gitu. Jangan sampai oleh-oleh COVID gitu ya Mbak ya. Mbak Puan, kalau di momen Lebaran ini mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Mbak Puan Maharani kepada masyarakat kita Mbak? Di tengah banyaknya dinamika ini Mbak, yang kita nggak pernah tahu kapan selesainya pandemi ini, kenaikan harga, politik, dan lain-lain. Yang pertama tentu saja minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah momen Lebaran yang berbeda dibandingkan 2 tahun yang lalu. Pada kesempatan ini kita sudah mulai berkumpul dengan keluarga, bahkan yang mudik ke kampungnya sudah bisa mudik ke kampung halamannya masing-masing. Saya minta tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan kita tetap harus selalu mengingat momen silaturahmi di Lebaran ini adalah momen mempersatukan kita untuk tetap selalu menjadi rakyat Indonesia yang selalu bersatu, jangan terpecah-pecah dan selalu bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Mbak Puan, ini Mbak, kalau misalnya di program kita Pak Kabar Indonesia Pagi, khasnya kita ada punya ciri khas pantun. Jadi saya juga bawa oleh-oleh pantun ini ke rumah Mbak Puan, boleh ya? Boleh. Boleh ya Mbak ya? Bunyinya begini pemirsa, Kota Solo identik dengan Sungai Bengawan, ya kan? Kemudian Telaga Sarangan adanya di wilayah Magetan, cakep gitu kan. Selamat Idul Fitri untuk Mbak Puan, semoga diberikan kesehatan. Amin, terima kasih. Sampai grogi saya pantun di sebelahnya Mbak Puan gitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Puan sudah mau menerima kami di sini di tengah kesibukan dengan keluarga ya Mbak ya. Maaf diganggu sedikit waktu bersama dengan keluarganya. Semoga bisa diberikan kesehatan dan juga kita bisa silaturahmi lagi. Amin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran juga Mbak Puan dan juga keluarga. Terima kasih banyak pemirsa. Nah itu tadi pemirsa, kita sudah
ngintip kulik-kulik juga begitu ya. Apa sih tradisi Lebaran yang berada di keluarga Puan Maharani, Ketua DPR RI? Kalau begitu, pemirsa jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Lebaran masih akan kembali untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan Gina Vita. Usai jeda sesaat lagi.